Pasca operasi, Kapolresta Banyuwangi kunjungi Kiai Afandi. Pelaku pembacokan sempat menginap dan meminta obat. Antisipasi Omikron, Puskesmas Parijatah Kulon gelar vaksinasi jemput bola. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Festival Kaliku Bersih tahun 2022. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, setelah dilakukan operasi untuk mengobati luka akibat sabetan senjata tajam atas percobaan pembunuhan oleh salah satu santrinya, kini Kiai Afandi Musyafaq kondisinya semakin membaik. Meski masih tergolek lemah di dalam ruang perawatan rumah sakit, namun Kiai Afandi sudah sadar dan bisa berkomunikasi kembali saat dikunjungi Kapolresta, Dandim, serta Danlanal Banyuwangi. Pemirsa didampingi Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Kavaleri Eko Julianto Ramadan, serta Danlanal Banyuwangi, Letkol Pelaut Ansori, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu, mengunjungi Kiai Afandi Musyafaq di ruang inap Rumah Sakit Al-Huda, Kecamatan Gambiran, pasca menjalani operasi untuk mengobati luka sabetan senjata tajam yang dialaminya. Meski masih tergolak lemas pasca operasi yang berlangsung selama beberapa jam, namun Kiai Afandi Musyafaq kondisinya semakin membaik. Kiai Afandi juga tidak sendiri. Beberapa kerabat korban termasuk istrinya, Hajah Mutmainah, juga berada di ruang perawatan untuk menemani saat ditemui Kapolresta, Dandim, serta Danlanal Banyuwangi. Saat ditemui pemimpin 3 institusi di wilayah Banyuwangi tersebut, Kiai Afandi sudah sadar dan bisa diajak bicara, meski hanya 1-2 patah kata. Namun Kiai Afandi masih belum bisa berkomunikasi banyak, mengingat masih terpengaruh suntikan obat bius. Dalam komunikasi singkat tersebut, Kiai Afandi Musyafaq pun mengucapkan terima kasih, serta mendoakan keselamatan kepada Kapolresta, Dandim, serta Danlanal dalam menjalankan tugas. Kapolresta pun juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang dialami Kiai Afandi. Ya, alhamdulillah kami bersama Dandim dan Danlanal untuk melihat situasi sebelum operasi sama dengan pasca operasi. Tadi saya bisa masuk ke dalam pasca operasi. Alhamdulillah Pak Yai menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak. Kemudian tetap hati-hati di dalam melaksanakan tugas. Kepada kita bertiga tadi menyampaikan semoga kita selalu cepat sembuh ini akibat daripada permasalahan ini ataupun yang telah dialami sama beliau. Dan kita berharap semuanya juga semoga selalu diberi kesehatan, itu yang disampaikan sama beliau tadi kepada kami. Secara umum kondisinya sudah membaik kan? Ya alhamdulillah, namanya pasca kan baru beberapa menit setelah pasca operasi kan masih ada waktu yang harus beliau harus benar-benar tenang, dalam kondisi tenang dan dalam kondisi yang harus fit untuk pasca operasi tersebut. Setelah kejadian tadi kan saya sudah ketemu sama ketua MUI dari Kabupaten Banyuwangi, juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok masing-masing dan menyerahkan kepada penegakan hukum. Kemudian untuk pengamanan nanti akan disampaikan lewat Ketua MUI ataupun dari Ketua FKUB yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi ataupun tokoh-tokoh agama sekalian. Hingga kini polisi tengah mendalami apa yang menjadi motif di balik aksi percobaan pembunuhan tersebut. Pasca penangkapan pelaku yang berusaha kabur saat berada di Terminal Bus Jajak, Kecamatan Gambiran. Terkait apakah pelaku terafiliasi dengan pihak manapun, sampai saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku sampai saat ini ternyata menyimpan sejumlah tanda tanya.
Selain sudah mengenal korban dan tinggal selama 1 bulan di asramanya, terduga pelaku ternyata datang untuk berobat kepada Kiai Afandi Musyafaq bersama anak dan istrinya. Bahkan tak ada gelagat aneh sebelum terduga pelaku nekat menganiaya korban. Pemirsa, kasus percobaan pembunuhan terhadap Kiai Afandi Musyafaq, Ketua MUI Kecamatan Pesanggaran, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Tembakur, Desa Siliragung hingga kini masih dihinggapi misteri. Belum diketahui jelas apa yang menjadi motif terduga pelaku sampai nekat melakukan aksi percobaan pembunuhan kepada korban, yang notabene merupakan ulama terkemuka di wilayah setempat. Berdasarkan sejumlah keterangan orang terdekat korban, terduga pelaku merupakan orang yang baru dikenalnya. Ia yang datang bersama anak dan istrinya berniat untuk melakukan pengobatan kepada Kiai Afandi. Terduga pelaku juga mengaku memiliki permasalahan keluarga dan minta untuk dibantu. Karena merasa kasihan, Kiai Afandi pun membantu untuk bisa sembuh dari penyakit, serta keluar dari permasalahan keluarga yang tengah dialaminya. Oleh Kiai Afandi, terduga pelaku sendiri diizinkan menginap dan tinggal di pondok pesantren selama 1 bulan. Tidak ada gelagat mencurigakan sehari sebelum peristiwa pembacokan itu terjadi. Bahkan pada pagi harinya, terduga pelaku sempat terlihat bersama Kiai Afandi membersihkan di kawasan pondok pesantren. Sehingga sampai saat ini seluruh keluarga korban merasa heran mengapa kebaikan korban justru dibalas dengan aksi pembacokan. Itu kan memang sudah tinggal di rumah itu hampir 1 bulan. Itu orang ya mohon maaf seperti orang yang bingung lah sebenarnya awalnya. Itu bapaknya niatnya mau nolong ya supaya tinggal di rumah, nanti ya makan di rumah, bantu apalah nanti ikut. Kesehariannya sebenarnya kemarin juga bantu bersih-bersih apa itu ya, yang ngajak juga bapak itu. Cuman kok tadi malam seperti itu tuh motifnya kurang jelas. Kasih orang sering diajak bapak ngaji ya diajak. Kemarin malam itu kayaknya diajak marung juga kok makan di sanggar itu. Berarti sebelumnya memang normal-normal saja ya Mas? Normal saja. Kadang juga mijitin bapak juga. Nggak tahu apa alasan sebenarnya apa nggak tahu. Cuman dia itu pernah ngomong ke saya kalau saya ini bingung, saya ini pusing dan lain sebagainya. Siang sebelum malamnya kejadian itu dia ngomong kayak gitu. Kelihatannya dari awal itu minta solusi semacam dia punya masalah keluarga atau masalah pribadi. Kemudian ya dikasih solusi dan lain sebagainya. Dikira sudah seperti itu. Ternyata besoknya kembali lagi. Kemudian karena dia sering kembali kan sama bapak, ya udah tempat di sini aja nggak apa-apa, nanti sekalian belajar ngaji ya bagaimana gitu, ikut saya bantu nanti makan di sini. Dari data yang dihimpun tim jurnalis Banyuwangi 1 TV, terduga pelaku merupakan warga Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selain sempat menginap di rumah korban, terduga pelaku yang diketahui berinisial DM tersebut juga sempat tinggal di salah satu saudara istrinya yang berada di Dusun Rejo Agung, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Sebelumnya dia itu sama istrinya di Banyuwangi, ya masih tetangga desa lah dengan desa saya itu ada saudara istrinya. Menurut cerita dia, saya belum klarifikasi sebenarnya seperti apa. Berarti kenalnya itu lewat mana Mas kalau boleh tahu Mas? Sama ini yang Pak Romajai. Saya tanda tanya sampai sekarang gitu. Kok dia tiba-tiba ke rumah sowan istilahnya, kalau itu siapa yang ngasih tahu belum tahu dah. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, Banyuwangi juga memacu menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 serta kepada anak. Melalui Puskesmas Parijatah Kulon Kecamatan Srono pada Jumat pagi, gencar melakukan vaksinasi jemput bola ke setiap dusun. Pemirsa, diperbolehkannya vaksinasi booster oleh pemerintah pusat membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada masyarakat.
Terhitung sejak digulirkan pertanggal 10 Januari lalu, masyarakat Banyuwangi berusia 18 tahun ke atas sudah bisa menikmati secara gratis program vaksinasi ini. Namun yang menjadi target sasaran utama vaksinasi booster, yakni kelompok lansia dan penderita imun kompromis. Untuk Banyuwangi sendiri kini terus berpacu waktu menuntaskan vaksinasi dosis pertama dan kedua, serta vaksinasi anak kelompok usia 6-11 tahun. Saat ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan percepatan vaksinasi di kecamatan yang cakupan vaksinasinya masih di bawah rata-rata. Di antaranya Serono, Wongsorejo, Purwoharjo, serta Kecamatan Pesanggaran. Seperti halnya UPTD Parijatah Kulon, Kecamatan Serono, yang secara intensif melakukan vaksinasi jemput bola di cakupan wilayahnya. Bertempat di Dusun Pekiringan Desa Sumbersari, Kecamatan Serono, pada Jumat 18 Februari 2022. Dalam upaya mendekati sasaran, petugas vaksinasi Puskesmas Parijatah Kulon setiap harinya berkeliling ke setiap pos dusun dan rumah-rumah warga. Dalam hal ini, sebagaimana untuk memperkuat kolaborasi serta aktif jemput bola untuk menuntaskan target sasaran vaksinasi. Anisha Nuraini selaku Koordinator Imunisasi Puskesmas Parijatah Kulon menyampaikan, upaya ini memang harus dilakukan untuk lebih dekat kepada masyarakat, dikarenakan cakupan wilayah Puskesmas Parijatah Kulon ini mayoritas kesibukan masyarakat sebagai petani. Maka hal ini tidak menutup kemungkinan jika petugas vaksinasi dibagi untuk melakukan jemput bola ke setiap pos di dusun-dusun untuk menarik antusias masyarakat mengikuti vaksinasi. Sebagai bentuk menuntaskan target sasaran vaksinasi secara maksimal. Ya, vaksinasinya di mana? Ada 2 pos di Puskesmas Parijatah Kulon sama di rumahnya Pak Asun. Sebenarnya kita kemarin sudah koordinasi dengan Pak Wo, tapi ternyata yang satu gagal karena Pak Wo masih ada rapat. Jadi insya Allah besok kita ke Prekis. Ya, kita bisanya ya mendekati sasaran gitu. Soalnya kan tinggal orang-orang yang sulit lah. Sebenarnya masyarakatnya ya, kita ya pokoknya kita bisa mendekati masyarakat ya masih ada. Nah, dilihat aja, kalau dilihat kita lihat ya, itu sebenarnya pastinya mau, tapi harus dekat dengan nggak mau repot gitu loh. Disuruh puskesmas nggak mau, tapi kalau kita posnya lebih dekat dengan rumah masyarakat, pasiennya insya Allah itu masih mau kita pakai AstraZeneca dosis 1, 2, 3. Terus untuk pakai Sinovac itu kita peruntukkan, memang kan ketersediaannya kan diperuntukkan untuk anak. Di anak dosis 1, 2. Tapi kalau untuk umum mulai 2 minggu kemarin tuh untuk jenis Sinovac kita untuk umum kita nggak pakai, kita pakai vaksin jenis lain. Jadi semua kan untuk lihat ketersediaan vaksin aja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan sungai, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan Festival Kaligu Bersih di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi pada Jumat pagi. Festival yang dilakukan secara serentak ini pun juga dilakukan oleh pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat, di wisata Sungai Lungun Indah, Desa Bunder. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, salah satu metode untuk membangun kesadaran hidup bersih terhadap masyarakat, Pemkab Kabupaten Banyuwangi berupaya mengubah sudut pandang warga dengan cara mendorong kesadaran dan kepedulian warga berperilaku hidup bersih,
Salah satunya dengan menggelar festival Kaliku Bersih sebagai upaya membudayakan hidup bersih dan menjadikan masyarakat yang sehat. Festival ini merupakan gerakan bersama antara pemerintah dengan elemen masyarakat yang dilakukan secara serentak di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Dikerjakan saling gotong royong membersihkan sungai dari sampah organik dan non-organik lainnya agar tidak mencemari lingkungan serta sungai di wilayah sekitar. Seperti halnya pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Kabat ini misalnya. Bertempat di wisata Lungun Indah Dusun Kelir yang dihadiri dari Forpimka Kecamatan Kabat dan para kepala desa se-Kecamatan Kabat. Mendengar Zoom meeting dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sebelum melakukan bersih-bersih sungai dan penanaman pohon di bibir sungai, serta melakukan penebaran benih ikan untuk perbaikan ekosistem di sungai. Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Bunder Samirin menyampaikan, dengan adanya Festival Kaliku Bersih, dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Karena dengan adanya festival ini, juga dapat mengangkat dan memulihkan perekonomian masyarakat, utamanya wisata Lungun Indah Desa Bunder. Diharapkan ke depan dari adanya festival ini akan menjadikan edukasi dan menjadikan kebiasaan masyarakat untuk hidup sehat, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan, utamanya sungai di wilayah sekitar. Selain itu, agar nantinya kelestarian lingkungan dapat dinikmati oleh generasi penerus. Kegiatan pada hari ini yaitu festival untuk Kaliku Bersih, yang kedua penanaman pohon, yang ketiga penebaran ikan. Jadi saya banyak-banyak terima kasih atas support dari masyarakat, juga Forpimka Kecamatan Kabat. Alhamdulillah semuanya hadir untuk membangun Desa Bunder, khususnya Kecamatan Kabat. Maka dari itu saya juga bersyukur sama teman-teman kepala desa se-Kecamatan Kabat karena sudah hadir semuanya untuk mendukung Festival Kaliku Bersih pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk warga masyarakat Desa Bunder. Juga karena ini masih musim pandemi, untuk memulihkan kaitan masalah ekonomi masyarakat. Mungkin itu untuk mengembangkan pariwisata Lungun Indah yang ada di Desa Bunder. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.